Sejumlah hal yang bisa Anda lakukan pemirsa ketika terjadi gempa dahsyat adalah menjauh dari pantai, bergerak menuju ke tempat yang lebih tinggi dan juga terbuka, menjauh dari sungai atau muara, mengikuti jalur evakuasi, dan ikuti arahan petugas. Jangan kembali ke pantai hanya karena air belum naik, karena tsunami bisa terjadi begitu cepat. Pemerintah juga menjadi salah satu pihak yang sangat ditunggu hari ini terkait dengan statement resminya mengenai langkah mitigasi dan juga pencegahan, mengingat gempa kali ini bukan pertama kali terjadi. Dan kami juga menantikan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti akan ada pemutahiran data yang dilakukan oleh BMKG. Peringatan dini tsunami yang sebelumnya disampaikan 3 menit atau kurang dari 3 menit. Pemirsa, di tengah situasi dan kondisi seperti ini, BNPB juga menganjurkan agar Anda tidak menggunakan kendaraan saat evakuasi jika memungkinkan, karena kendaraan dapat menciptakan kemacetan dan menghambat orang lain yang juga menyelamatkan diri. Kondisi di lapangan pemirsa saat ini, berdasarkan laporan langsung dari Joni Nura dari Sika, Nusa Tenggara Timur, masyarakat melakukan evakuasi mandiri dan terdapat laporan 1 orang tertimbun reruntuhan bangunan. Tim SAR juga melakukan pencarian secara manual. Warga di lokasi yang dilaporkan Joni berada cukup jauh dari pantai utara dan gempa susulan yang masih terus terjadi, tetapi menurut pengamatan Joni, frekuensinya jauh lebih rendah. Jadi menyampaikan respons pemerintah di lokasi menurut pengamatan belum bergerak cepat. Informasi dari rekan Joni di lapangan bahwasanya terdapat seorang warga yang dilaporkan tertimbun reruntuhan. Setidaknya pemirsa terdapat 5 wilayah yang perlu diwaspadai. Ada wilayah Ngada, ini merupakan wilayah yang mendapatkan perhatian tsunami. Kemudian juga ada wilayah ND yang termasuk ke dalam pemodelan ancaman. Ada wilayah Sika, tempat dari rekan kami Joni Nura dan masyarakat di sana untuk menyelamatkan diri. Dan Sika memiliki sejarah bencana Flores pada tahun 1992, di mana tsunami tersebut merenggut ribuan nyawa. Ada juga wilayah keempat, yakni wilayah Manggarai dan Manggarai Barat, karena bagian utara dari Nusa Tenggara Timur ini termasuk ke dalam area pemodelan tsunami dan gempa. Dan yang terakhir pemirsa yang tidak kalah penting adalah lokasi pariwisata Labuan Bajo. Bagi Anda yang berada di sana saat ini, diimbau untuk berhati-hati dan juga mengikuti arahan ataupun juga instruksi dari petugas tempat.
pagi dari ruang operasional Pusat Gempa Nasional BMKG Jakarta. Izin menyampaikan press release gempa bumi tektonik M7.0 di Flores, Nusa Tenggara Timur berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 04:58:23 WIB, wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi tektonik yang berpotensi tsunami. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M7.7 pada kedalaman 15 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 8,41 lintang selatan, 121,39 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 30 km arah timur laut Nagegeo, Nusa Tenggara Barat. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini berpotensi tsunami di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dengan tingkat status ancaman siaga 0,5 sampai 3 meter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Manggarai bagian utara pukul 05:02 WIB. Ngada bagian utara pukul 05:02 WIB. Di ND pukul 05:0 saya ulangi, di ND pukul 05:05 WIB. Di Flores pukul 05:15 WIB. Provinsi Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tiba di Jeneponto pukul 05:13 WIB. Kemudian status waspada atau kurang dari 0,5 meter terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkiraan waktu tiba di Flores Timur pukul 05:15 WIB, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan perkiraan waktu tiba di Bima pukul 05:12 WIB, di Dompu pukul 05:19 WIB, Provinsi Sulawesi Selatan dengan perkiraan waktu tiba di Wajo pukul 06:01 WIB. Berdasarkan SOP yang berlaku, BMKG telah menyatakan peringatan dini kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk peringatan dini pertama telah diterbitkan pada pukul 05:0039 WIB atau 2 menit 16 detik setelah gempa bumi. Peringatan dini 2 telah diterbitkan pada pukul 05:09:56 WIB atau 11 menit 33 detik setelah gempa bumi. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau SECMAP, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 7 mmi, yang artinya tiap-tiap orang keluar rumah kerusakan ringan pada bangunan konstruksi baik di Aesesa, Nagekeo, Riung, Ngada, Kota Mbai. Kemudian 6 mmi atau getaran dirasakan oleh semua penduduk. Kebanyakan semua terkejut dan lari keluar di Wolowain, Nagekeo, Kota Bajawa. Kemudian 5 mmi getaran dirasakan hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun di Kota Ende, Kota Borong, Kota Ruteng. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat: pertama, tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang dapat dipertanggungjawabkan, menghindari bangunan yang retak dan rusak yang diakibatkan oleh gempa bumi, melakukan evakuasi bagi yang berada di wilayah dengan status awas dan siaga, menjauhi pantai dan tepian sungai bagi yang berada di wilayah dengan status waspada. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info-bmkg, website bmkg.go.id atau inatius.bmkg.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Jakarta, 15 Agustus 2026. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Dr. Wijayanto ST MSc. Demikian bisa kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.
Pemirsa, kami hadirkan perkembangan terkini dari Nusa Tenggara Timur, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nagekeo dan Flores pada pagi hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa terjadi sekitar pukul 4.58 waktu Indonesia Barat atau pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan pemutakhiran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada sekitar 30 km timur laut Embai, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dengan kedalaman 15 km. Gempa ini sebelumnya sempat tercatat dengan magnitudo 7,0, namun setelah dilakukan pemutakhiran parameter, BMKG mencatat kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7. Yang menjadi perhatian serius, gempa berpusat di wilayah laut dan memiliki kedalaman yang relatif dangkal. Karena itu BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk sejumlah wilayah pesisir di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Dalam peringatan dini tersebut, sejumlah wilayah pesisir NTT masuk dalam kategori yang perlu mendapatkan perhatian khusus, termasuk wilayah utara Manggarai, Ngada, Manggarai Barat, Ende, dan Sika. BMKG juga memperkirakan waktu tiba gelombang tsunami di sejumlah wilayah pesisir Flores dapat berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, masyarakat yang merasakan guncangan kuat, khususnya yang berada di wilayah pesisir, diminta tidak menunggu tsunami terlihat ataupun menunggu datangnya instruksi lebih lanjut untuk menyelamatkan diri. Masyarakat diminta segera menjauh dari pantai dan tepian sungai, kemudian bergerak menuju tempat yang lebih tinggi atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan. Bagi wilayah yang tidak memiliki dataran tinggi, masyarakat dapat menuju bangunan bertingkat yang kokoh dan aman apabila memang tersedia sebagai tempat evakuasi. Dan yang perlu kami tegaskan, peringatan dini tsunami tidak berarti tsunami pasti terjadi. Peringatan dikeluarkan berdasarkan parameter gempa dan hasil pemodelan. Sementara BMKG terus melakukan pemantauan terhadap perubahan muka air laut untuk memastikan ada atau tidaknya tsunami. Dari lapangan, informasi sementara yang kami terima dari Sika, Nusa Tenggara Timur, masyarakat langsung melakukan evakuasi secara mandiri setelah merasakan guncangan kuat. Narasumber dan rekan kami, Joni Nura, juga melaporkan adanya satu warga yang tertimbun reruntuhan bangunan. Tim SAR disebut masih melakukan pencarian secara manual untuk mengevakuasi korban. Namun hingga saat ini, informasi mengenai jumlah korban secara keseluruhan maupun jumlah bangunan yang rusak dan roboh masih dalam proses pendataan. Karena itu kami masih menunggu konfirmasi resmi dari BPBD, Basarnas, maupun pemerintah daerah terkait dampak gempa ini. Selain gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 di Nagekeo, BMKG juga mencatat adanya gempa berkekuatan sekitar magnitudo 6,2 di wilayah laut sekitar Labuan Bajo. Aktivitas gempa susulan masih harus terus dipantau karena setelah gempa besar, gempa-gempa susulan sangat mungkin terjadi.